Halo, selamat pagi anak-anak sekalian. Jumpa lagi bersama Pak Guru Hendrik, masih dalam edisi video pembelajaran matematika spesial untuk anak-anak kelas 6 SD Katolik Santa Maria. Apa kabar hari ini? Pak Guru Hendrik berharap orang tua maupun anak-anak semuanya masih tetap dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap belajar dari rumah, dan sebelum memulai pembelajaran hari ini, Pak Guru Hendrik mau mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75 spesial untuk anak-anak kelas 6. Pak Guru Hendrik berharap sebagai generasi penerus, anak-anak dapat mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai hal positif. Yang utama adalah belajar dengan giat untuk dapat menggapai cita-cita di kemudian hari. Nah, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran hari ini, Pak Guru Hendrik berharap anak-anak maupun bapak mama di rumah bisa menyimak video pembelajaran ini dengan baik. Semoga tayangan video pembelajaran ini dapat bermanfaat, dapat membantu anak-anak selama proses pembelajaran dari rumah. Simak terus video pembelajaran ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan selamat mengikuti. Baik, anak-anak sekalian, materi pelajaran kita pada hari ini masih seputar bab 1, operasi hitung bilangan bulat. Kita lanjut pada poin yang ketiga atau poin C, sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Kemudian ada poin D tentang operasi hitung campuran bilangan bulat, serta poin E, menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan bilangan bulat. Nah, dalam materi tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat nanti, kita akan belajar tentang sifat komutatif atau pertukaran, sifat asosiatif atau pengelompokan, serta sifat distributif atau penyebaran. Nah, pada poin D juga nantinya kita akan belajar tentang aturan operasi hitung campuran bilangan bulat. Kemudian ada juga materi tentang tingkatan operasi hitung, serta bagaimana caranya kita menyelesaikan soal operasi hitung campuran bilangan bulat. Sedangkan pada poin terakhir, poin E, kita akan belajar tentang bagaimana caranya memahami atau menganalisis soal cerita. Kemudian kita akan belajar juga tentang susunan atau langkah kerja, cara kerja menyelesaikan soal cerita, serta bagaimana caranya mengerjakan atau menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan bilangan bulat. Nah, oleh sebab itu, di awal pembelajaran hari ini, Pak Guru Hendrik berharap setelah menyimak video pembelajaran ini, anak-anak dapat menggunakan sifat komutatif, asosiatif, dan distributif dalam melakukan operasi hitung bilangan bulat. Anak-anak juga dapat memahami aturan operasi hitung campuran bilangan bulat, dapat membedakan tingkatan operasi hitungnya, serta anak-anak juga dapat menyelesaikan soal yang berkaitan dengan operasi hitung campuran bilangan bulat. Pak Guru Hendrik juga berharap setelah menyimak video pembelajaran ini, anak-anak dapat memahami isi atau jalan cerita dalam soal cerita yang nanti disajikan,
anak-anak dapat mengetahui juga susunan atau langkah atau cara kerja dalam menyelesaikan soal cerita, serta pada akhirnya anak-anak dapat menyelesaikan berbagai bentuk soal cerita yang berkaitan dengan bilangan bulat. Ikuti terus video pembelajaran ini. Tetap semangat dan terima kasih. Oke, anak-anak sekalian, kita mulai dengan poin yang ketiga atau poin C tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Kita mulai dengan sifat yang pertama, yaitu sifat komutatif atau pertukaran. Nah, sifat komutatif atau pertukaran ini hanya berlaku pada operasi penjumlahan dan perkalian bilangan bulat. Jadi, pada operasi pengurangan dan pembagian, kita tidak bisa menggunakan sifat komutatif atau sifat pertukaran ini. Jangan lupa rumus operasi hitung yang sudah kita pelajari sebelumnya. Positif kali positif, positif, negatif kali negatif, positif, positif kali negatif atau negatif kali positif sama dengan negatif. Sama tanda positif, beda tanda negatif. Nah, sifat komutatif atau pertukaran ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Dapat anak-anak lihat dalam tayangan video ini. A tambah B sama dengan B tambah A. Itu adalah rumus dari sifat komutatif pada penjumlahan. Ada tanda tambah di situ. Kemudian rumus untuk sifat komutatif pada perkalian, yaitu A kali B sama dengan B kali A. Seperti itu. Jadi kita hanya tinggal menukar saja posisinya. A tambah B sama dengan B tambah A. Seperti itu. Misalnya Angelius tambah Delison sama dengan Delison tambah Angelius. Tinggal ditukar saja posisinya atau tempatnya. Grace Ellen kali Victoria sama dengan Victoria kali Grace Ellen. Seperti itu. Tinggal ditukar saja tempat atau posisinya. Nah, berikut ini Pak Guru Hendrik punya beberapa contoh, baik untuk sifat komutatif pada penjumlahan maupun sifat komutatif pada perkalian. Anak-anak juga dapat mengikutinya pada buku cetak masing-masing ya di rumah. Kita mulai dengan contoh yang pertama. Sifat komutatif pada penjumlahan. 12 tambah 15 sama dengan, tinggal kita tukar saja posisinya, 15 tambah 12 sama dengan hasil akhirnya 27. Seperti itu. Mudah saja. Contoh yang kedua, 8 tambah negatif 7. Tinggal kita tukar saja posisinya, sama dengan negatif 7 tambah 8 sama dengan 1. Jadi kita mulai dari titik negatif 7 di sebelah kiri 0, tambah 8 berarti 8 langkah ke samping kanan, maka akan berhenti pada titik 1 positif. Seperti itu. Contoh yang ketiga, masih dalam sifat komutatif pada penjumlahan. Negatif 15 tambah negatif 25 sama dengan, kita tukar posisinya, negatif 25 tambah negatif 15. Nah, sampai di sini hati-hati dulu. Kita lihat ada dua tanda operasi hitung yang berbeda. Ada tanda tambah atau positif yang di tengah, kemudian di sebelah kanannya itu ada tanda negatif yang dalam kurung di depan 15. Nah, apabila anak-anak menemukan dua tanda yang seperti itu, jangan lupa kita sederhanakan tandanya dengan menggunakan rumus operasi hitung.
positif kali negatif sama dengan negatif. Beda tanda, negatif. Maka selanjutnya kita bisa tulis sama dengan negatif 25 kurang 15. Sudah tidak ada lagi tanda tambah, tidak ada lagi tanda negatif di depan 15, karena kita sudah sederhanakan menjadi kurang, tambah kali kurang, positif kali negatif sama dengan negatif. Maka menjadi negatif 25 kurang 15 sama dengan negatif 40. Negatif 25 pada garis bilangan terletak di sebelah kiri bilangan 0, deretan bilangan negatif. Kurang berarti melangkah ke samping kiri sebanyak 15 langkah. Maka kalau kita melangkah dari negatif 25 ke sebelah kiri lagi sebanyak 15 langkah, maka kita akan berhenti di negatif 40. Seperti itu. Contoh yang keempat, negatif 120 tambah 37 sama dengan sifat komutatifnya tinggal kita tukar saja, 37 tambah negatif 120. Sampai di sini anak-anak perhatikan lagi, ada dua tanda yang berbeda, positif di luar kurung, negatif di dalam kurung. Kemarin saat Pak Guru Hendrik periksa pekerjaan anak-anak, banyak yang langsung menulis hasilnya sebelum menyederhanakan tanda yang berbeda seperti itu. Nanti bisa dilihat ada catatan-catatan yang Pak Guru Hendrik tulis dalam buku tugas itu. Nah, itu seharusnya saat ketemu dua tanda yang berbeda seperti ini, maka kita harus sederhanakan dulu. Jangan langsung tulis hasilnya. Maka kita bisa tulis sama dengan 37 positif kali negatif sama dengan negatif atau kurang 120. 37 bilangan positif, kurang berarti semakin ke kiri sebanyak 120 langkah, berarti akan berhenti di titik negatif 83. Kecil kurang besar, bilangan bulat, berarti dia dapat negatif 83. Seperti itu. Kita lanjut dengan sifat komutatif pada perkalian. Pak Guru Hendrik juga punya 4 contoh dalam tayangan video ini, bisa anak-anak ikuti juga pada buku cetak masing-masing dari rumah. Kita mulai ya. Contoh yang pertama, 8 kali negatif 7 sama dengan, kita tukar dia, negatif 7 kali 8. Kalau anak-anak sudah tahu perkalian dan harus tahu karena sudah kelas 6, maka 7 kali 8 sama dengan 56. Negatif ada di 7, 8 positif, negatif kali positif sama dengan negatif. Negatif 56, seperti itu. Kita lanjut contoh yang kedua, 12 kali 16. Kalau yang seperti ini gampang saja, tinggal kita tukar. 16 kali 12 sama dengan 192. Anak-anak bisa melatih perkalian bersusun dari rumah, hasilnya pasti akan seperti itu. Contoh yang ketiga, masih sifat komutatif pada perkalian. Negatif 15 kali 25. Kita tukar sama dengan 25 kali negatif 15. Jadi jangan sampai tanda negatifnya ikut tertukar. Kalau dia di 15 ya berarti negatifnya tetap di 15. 25-nya positif berarti tetap 25-nya positif. Posisi atau tempatnya saja yang bertukar. Seperti itu. Nah, sampai di sini anak-anak bisa lihat 25 bilangan positif. Negatif 15 berarti bilangan negatif. Positif kali negatif sama dengan negatif, berarti anak-anak sudah tahu hasilnya pasti akan negatif. Tinggal dikali saja, 25 kali 15 sama dengan 375 pakai tanda negatif. Karena 25 positif kali 15 negatif sama dengan negatif 375.
contoh yang terakhir, negatif 30 kali negatif 4. Dua-duanya sama-sama negatif. Berarti anak-anak sudah tahu, oh sebentar pasti hasilnya positif. Karena rumus operasi hitung, negatif kali negatif sama dengan positif. Sama tanda, positif. Sekarang kita tukar, gunakan sifat komutatif, sama dengan negatif 4 kali negatif 30. 4 kali 3 sama dengan 12, tambah 1 0 yang ada di belakang 30, menjadi 120. Pak Guru Hendrik, mengapa tidak ada tanda negatif di situ? Iya, karena 4 negatif, 30 juga negatif, maka negatif kali negatif sama dengan positif, 120. Seperti itu. Ikuti terus video pembelajaran ini. Pak Guru Hendrik berharap penjelasan tadi dapat dipahami ya oleh anak-anak. Nanti bisa anak-anak pelatih mengerjakan soal yang diberikan oleh Pak Guru Hendrik. Tetap semangat dan terima kasih. Oke, anak-anak sekalian, kita lanjut pada sifat operasi hitung bilangan bulat yang kedua, yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, anak-anak masih ingat kita punya materi pembelajaran di pelajaran tema? Kita belajar tentang ASEAN. Kepanjangan dari ASEAN adalah Association of Southeast Asian Nations. Nah, ada kata association di situ. Association itu dalam bahasa Indonesianya berarti asosiasi atau asosiatif. Dapat kita artikan sebagai perhimpunan, persekutuan, atau persatuan, atau juga pengelompokan. Seperti itu. Nah, seperti halnya sifat komutatif atau pertukaran tadi, sifat asosiatif atau pengelompokan ini juga hanya berlaku pada operasi hitung penjumlahan dan perkalian. Itu artinya dalam operasi hitung pengurangan dan pembagian kita tidak bisa menggunakan sifat asosiatif atau pengelompokan ini. Seperti itu. Sifat asosiatif dan komutatif terbagi juga menjadi dua, yaitu sifat asosiatif pada penjumlahan dan sifat asosiatif pada perkalian. Nah, masing-masing sifat asosiatif tersebut dapat kita rumuskan sebagai berikut. Anak-anak dapat lihat dalam tayangan video ini atau juga dapat ikuti lewat buku cetak masing-masing. Kita mulai dengan rumus yang pertama, sifat asosiatif pada penjumlahan. Dalam kurung A tambah B tambah C sama dengan A tambah dalam kurung B tambah C. Seperti itu. Kemudian rumus untuk sifat asosiatif atau pengelompokan pada perkalian dapat kita rumuskan A kali dalam kurung B kali C sama dengan A kali B dalam kurung kali C. Seperti itu. Pasti anak-anak mulai bingung, aduh Pak Guru Hendrik itu bagaimana ya? Iya, sebenarnya sama saja. Yang membedakan adalah kelompoknya yang ditandai dengan tanda kurung itu, buka kurung dan tutup kurung itu. Seperti itu. Pak Guru Hendrik kasih sedikit ilustrasi ya untuk anak-anak bisa memahami rumus ini. Kita coba dengan sifat asosiatif pada penjumlahan. Contohnya, Maria tambah Claudia dalam kurung tambah Anggita. Ini anak-anak
lorong Pongtiku ini. Jadi Maria dengan Yuni satu kelompok, Maria tambah Yuni dalam kurung tambah Anggita, berarti Anggita sendiri sama dengan, kita tinggal tukar saja kelompoknya, tetap urutannya tetap seperti itu. Maria sendiri tambah Yuni tambah Anggita, berarti Yuni dengan Anggita sekarang yang satu kelompok. Kalau tadi Maria dengan Yuni, sekarang Maria sendiri, Yuni dengan Anggita yang satu kelompok. Seperti itu. Rumus yang kedua, sifat asosiatif pada perkalian. Pak Guru Henry kasih ilustrasi, misalnya anak-anak Busirih, kompleks dekat sekolah. Evan kali dalam kurung Luther tambah Julio, berarti Evan sendiri, Luther dengan Julio satu kelompok. Nah, sifat asosiatifnya susunannya tetap Evan, Luther, Julio gitu. Tapi kelompoknya sudah berbeda. Kalau yang tadi di depan Evan sendiri kali Luther kali Julio, berarti sekarang Evan kali Luther, mereka dua satu kelompok, kali Julio sendiri di luar. Seperti itu. Jadi yang membedakan hanya kelompoknya. Kalau yang pertama misalnya kelompok ada di A tambah B satu kelompok, berarti yang berikutnya B tambah C yang satu kelompok. Kalau di bawah ini misalnya A kali B kali C-nya satu kelompok, berarti yang di sebelahnya A kali B-nya yang satu kelompok, C sendiri. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut ini Pak Guru Hendrik punya beberapa contoh. Dapat anak-anak simak dalam tayangan video ini atau bisa juga ikuti pada buku cetak masing-masing. Kita mulai ya dengan contoh yang pertama. 5 kali dalam kurung 2 kali 8 sama dengan, nah anak-anak tulis saja lurus seperti itu angka-angkanya, jangan ubah posisinya. 5 kali 2 kali 8. Nah sekarang anak-anak lihat kelompok yang pertama di bagian depan. Oh, 5 sendiri, 2 dengan 8 satu kelompok, berarti dia punya sifat asosiatif. 5 dengan 2 kita gabung satu kelompok, 8-nya yang kita kasih tinggal sendiri. Seperti itu. Bisa mengerti kan? Nah, selanjutnya tinggal kita hitung. Jangan lupa selesaikan operasi hitung yang ada dalam tanda kurung terlebih dahulu. Berarti kita selesaikan dulu 5 kali 2 sama dengan 10 kali 8. 10 kali 8 sama dengan 80. Seperti itu. Kita lanjut contoh yang kedua. Dalam kurung negatif 6 kali 4 kali 5. Anak-anak bisa lihat. Oh, kelompok pertama ini negatif 6 dengan 4. Berarti sebentar kita buat kelompok yang kedua, sifat asosiatifnya mereka dua tidak bisa satu kelompok lagi. Kita pindahkan kelompoknya jadi 4 dengan 5 yang satu kelompok. Seperti itu. Maka dapat kita tulis negatif 6 kali dalam kurung 4 kali 5. Susunannya tetap saja. Negatif 6 duluan, setelah itu 4, setelah itu 5. Yang berbeda adalah kelompoknya, tanda kurungnya. Bagian pertama kurung negatif 6 dengan 4, yang bagian kedua kurung 4 dengan 5. Negatif 6 sendiri di luar. Nah, selanjutnya kita selesaikan, susunannya tetap seperti itu, jangan berubah. Selesaikan operasi hitung yang ada dalam tanda kurung terlebih dahulu. Sama dengan negatif 6 kita pindahkan kali, dipindahkan lagi yang dalam kurung 4 kali 5 sama dengan 20.
berarti 20 yang itu berasal atau didapat dari 4 kali 5 yang dalam kurung ini. Negatif 6 kali 20, negatif 6, oh itu bilangan negatif. 20 positif, oh berarti negatif kali positif, pasti hasilnya negatif ini. Nah, seperti itu. Maka 6 kali 2 sama dengan 12, tambah 1 0 yang di belakang 20 menjadi 120 pakai tanda negatif. Karena 6 negatif, 20 positif. Negatif kali positif sama dengan negatif. Seperti itu. Kita lanjut. Contoh yang ketiga. 25 kali dalam kurung negatif 4 kali 13. Anak-anak mulai berpikir, Pak Guru Hendrik, mengapa sudah ada tanda kurung yang biasa itu, baru kemudian ada tanda kurung siku lagi? Itu namanya kurung siku ya. Yang lain itu kurung biasa. Nah, Pak Guru Hendrik mau kasih tahu karena ada bilangan negatif di situ, negatif 4. Kita sudah pakai tanda kurung biasa. Berarti untuk mengelompokkan negatif 4 dan 13, kita pakai kurung yang lain. Karena kalau pakai kurung biasa lagi berarti anak-anak bingung. Wih, Pak Guru kenapa kurungnya lapis-lapis 2 ini? Nah, seperti itu. Makanya Pak Guru Hendrik sengaja pakai kurung siku supaya bisa membedakan kelompoknya selain tanda kurung biasa yang digunakan pada negatif 4 seperti itu. Nah, anak-anak lihat 25 dia sendiri, negatif 4 dengan 13 mereka dua satu kelompok. Berarti sebentar sifat asosiatifnya kita rubah dia. 4 dengan 13 tidak satu kelompok lagi. Sekarang yang satu kelompok itu 25 dengan negatif 4. 13-nya sendiri. Maka dapat kita tulis sifat asosiatif pada perkalian. Buka kurung siku 25 kali negatif 4 tutup kurung kali 13. Seperti itu. Urutannya tidak berubah, tetap saja 25 duluan, setelah itu negatif 4, setelah itu 13. Yang berbeda adalah kelompoknya. Yang bagian pertama 4 dengan 13 satu kelompok, 25-nya sendiri. Sifat asosiatifnya 25 dengan negatif 4 satu kelompok, 13-nya yang sendiri. Seperti itu. Selanjutnya tinggal kita kerjakan saja yang dalam kurung terlebih dahulu. 25 positif, 4 negatif. Positif kali negatif sama dengan negatif. Beda tanda, negatif. Maka 25 kali 4 sama dengan 100, pakai tanda negatif. Negatif 100 kali 13. Anak bisa lihat lagi, 100-nya negatif, 13-nya positif. Oh, berarti sebentar hasilnya ini negatif. Terserah mau berapa hasilnya, pasti negatif. Karena negatif 100 kali positif 13 sama dengan negatif. Tinggal kita kalikan. 13 kali 1 atau 1 kali 13 sama dengan 13. Tambah 20 yang ada di belakang 100 itu 20-nya dipindahkan menjadi 1300 pakai tanda negatif. Maka hasil akhirnya negatif 1300. Jadi ada dua hal yang harus diperhatikan di situ. Selain hasil akhirnya, ada juga pengelompokannya atau sifat asosiatifnya. Itu yang harus diperhatikan. Seperti itu. Pak Guru Hendrik berharap semoga anak-anak bisa menyimak dan memahami ya penjelasan Pak Guru Hendrik ini. Apabila ada hal-hal yang kurang dipahami, bisa anak-anak tanyakan langsung ke Pak Guru Hendrik via telepon atau SMS atau WhatsApp seperti itu. Ikuti terus video pembelajaran ini
Jangan lupa selesaikan tugas yang Pak Guru Hendrik berikan tepat waktu. Semoga anak-anak dapat melatih cara mengerjakan sifat asosiatif di rumah dengan baik. Tetap semangat dan terima kasih. Baik, anak-anak sekalian, masih semangat kan ikuti video pembelajarannya? Nah, sekarang kita masuk pada sifat operasi hitung bilangan bulat yang ketiga, yaitu sifat distributif atau penyebaran. Nah, berbeda dengan sifat komutatif dan asosiatif, sifat distributif ini yang digunakan adalah distributif perkalian terhadap penjumlahan dan distributif perkalian terhadap pengurangan. Artinya, sifat distributif ini terbagi atas dua bagian. Distributif perkalian terhadap penjumlahan, ada pula distributif perkalian terhadap pengurangan. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya, anak-anak dapat lihat dalam tayangan video ini, atau bisa juga dilihat dalam buku cetaknya masing-masing di rumah. Ada rumus sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan dan juga pengurangan. Kita mulai dengan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Rumusnya A kali dalam kurung B tambah C sama dengan, kita sebarkan dia, dalam kurung A kali B tambah dalam kurung A kali C. Seperti itu. Kemudian untuk rumus distributif perkalian terhadap pengurangan, pada dasarnya sama saja dengan rumus yang tadi di atas, sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Yang berbeda hanya adalah tanda kurang dengan tanda tambah, seperti itu. Nah, dapat kita rumuskan A kali dalam kurung B kurang C sama dengan, kita jabarkan dia, A dalam kurung A kali B kurang dalam kurung A kali C. Seperti itu. Dapat Pak Guru Hendrik gambarkan rumusnya dengan ilustrasi ya. Tolong disimak anak-anak supaya jangan sampai bingung dengan rumusnya. Kita coba dengan rumus yang pertama, distributif perkalian terhadap penjumlahan. Pak Guru Hendrik mau pakai anak-anak busiri ujung dulu. Misalnya, Altri kali dalam kurung Evita tambah Robeka. Jadi Altri kali dalam kurung Evita tambah Robeka sama dengan, kita sebar dia, Altri kali Evita dalam tanda kurung tambah Altri kali Robeka juga dalam tanda kurung. Seperti itu. Jadi itu sudah yang disebut dengan penyebaran. Berarti selain Altri kali Evita, Altri juga kali Robeka. Jangan lupa dihubungkan dengan tanda tambah, karena ini sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Seperti itu. Altri dihubungkan dengan Evita, Altri dihubungkan dengan Robeka, dalam tanda kurung itu ada tanda kali di dalam. Sedangkan penghubungnya antara dua kelompok itu adalah tanda tambah. Nah, sama halnya dengan sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Guru Hendrik kasih ilustrasi yang lain ya. Rumusnya Yehezkiel kali Frans Datu Sambo kurang Gabriel Berumpe. Seperti itu. Guru Hendrik ulangi ya. Yehezkiel kali dalam kurung
Franz kurang Gabriel. Berarti sekarang Yehezkiel harus kali mereka dua tuh, yang satu kelompok itu. Sama dengan, dapat kita rumuskan, Yehezkiel kali Franz dalam kurung kurang Yehezkiel kali Gabriel juga dalam kurung. Seperti itu. Jadi Yehezkiel satu kelompok dengan Franz, Yehezkiel juga satu kelompok dengan Gabriel, dihubungkan dengan tanda kurang. Pak Guru Hendrik, mengapa di atas tambah, di bawah kurang? Iya, karena yang di bawah itu sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Seperti itu. Pak Guru Hendrik harap ilustrasinya bisa membantu ya untuk menjabarkan rumusnya. Baik, kita punya beberapa contoh soal di sini. Pak Guru Hendrik akan menjelaskan satu persatu. Anak-anak tolong simak penjelasannya dengan seksama ya. Bisa diikuti juga dalam buku cetak masing-masing di rumah. Kita mulai dengan contoh yang pertama. Sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. 10 kali dalam kurung 5 tambah 9. Perhatikan baik-baik, ada kali, ada tambah. Berarti sebentar, dua kelompok itu kali-kali baru dihubungkan dengan tanda tambah. Nah, seperti itu. Maka kita jabarkan dia, kita sebarkan dia sama dengan 10 kali 5 dalam kurung satu kelompok tambah 10 kali 9 dalam kurung atau satu kelompok. Seperti itu. Jadi 10 dia dengan 5 satu kelompok, 10 dengan 9 juga satu kelompok, dihubungkan dengan tanda tambah. Seperti itu. Tinggal kita kerjakan saja satu persatu. Sama dengan 10 kali 5 berapa? Nah, itu 50. Tambah dalam kurung yang berikut lagi 10 kali 9 sama dengan berapa? Ya, 90. Tinggal dijumlahkan saja. 50 tambah 90 sama dengan 140. Seperti itu. Kita lanjut. Contoh yang kedua. 25 kali dalam kurung negatif 4 tambah negatif 2. Pak Guru Hendrik, di sini ada kurung siku dengan kurung biasa lagi. Iya. Mengapa? Supaya bisa membedakan. Karena ada bilangan negatif di dalamnya, sudah pakai kurung biasa, makanya Pak Guru Hendrik harus pakai kurung siku supaya kurung kelompok yang penjumlahan itu jadi satu kelompok. Seperti itu. Kita sebarkan dia. Sama dengan 25 kali negatif 4 satu kelompok tambah 25 kali lagi dengan negatif 2 satu kelompok. Seperti itu. Jadi 25 dengan negatif 4 sendiri dulu pertama, mereka dua satu kelompok. Habis itu 25 kali lagi dengan negatif 2, mereka dua satu kelompok lagi. Dihubungkan dengan tanda tambah di tengah. Seperti itu. Tinggal kita kalikan satu persatu dari kelompok yang di depan dulu. 25 positif, 4 negatif. Positif kali negatif, sebentar pasti hasilnya negatif. Maka 25 kali 4 sama dengan 100 pakai tanda negatif. Berarti negatif 100. Kita tulis negatif 100. Tambah kelompok yang kedua. 25 kali negatif 2. 25-nya positif, negatif 2-nya bilangan negatif, berarti ya positif kali negatif. Anak-anak sudah pasti tahu dong hasilnya. Hasilnya negatif karena positif kali negatif. Tinggal kita kalikan saja. 25 kali 2 sama dengan 50 pakai tanda negatif. Berarti soalnya sudah kita sederhanakan lagi.
sama dengan negatif 100 tambah negatif 50. Nah, sampai di sini hati-hati. Perhatikan lagi tandanya. Jangan langsung menulis hasilnya. Kita sederhanakan dulu dua tanda itu. Ada positif atau tanda tambah di tengah dengan negatif di dalam kurung di depan 50. Tidak usah lihat yang negatif 100 itu, tidak perlu. Fokus saja di dua tanda yang seperti itu, satu di dalam kurung, satu di luar kurung. Tinggal kita sederhanakan saja. Kita tulis sama dengan negatif 100 kurang 50. Pak Guru Henry, kenapa kurang? Iya, karena tambah kali kurang atau positif di luar kurung kali negatif yang di dalam kurung, positif kali negatif sama dengan negatif. Maka tandanya kita pakai kurang. Negatif 100 kurang 50 sama dengan 100 kurang 50 berarti 50. Nah, hati-hati lagi di situ. Ini bilangan negatif 100. Kurang berarti dia lari ke kiri, semakin ke kiri. Sebanyak 50 langkah. Berarti dari titik negatif 100 di sebelah kiri 0, kurang melangkah ke kiri 50 sebanyak 50 langkah sama dengan akan berhenti pada negatif 150. Jadi hati-hati dalam pengurangan bilangan bulat positif dan negatif seperti itu. Jangan sampai anak-anak pikir, 100 kurang 50 jadi hasilnya 50. Tidak. Itu bilangan negatif 100, bukan 100 positif. Hati-hati seperti itu. Jangan sampai ada kesalahan lagi seperti tugas sebelumnya. Bisa mengerti ya? Baik, kita lanjut contoh yang ketiga. 7 kali negatif 3 dalam kurung tambah 7 kali 13 dalam kurung. Pak Guru Henry, yang ini sedikit berbeda ya? Iya, tinggal kita balikan saja rumus sifat distributifnya. Jadi, sudah ada kelompoknya duluan. Sebentar kita balik dia. Yang ini sendiri, yang ini sendiri, seperti itu. Tinggal kita jabarkan dia sama dengan angka yang sama adalah 7, berarti kita pakai 7 kali dalam kurung negatif 3 yang di depan kelompok 1 tambah 13 yang di kelompok 2. Seperti itu. 7-nya tetap karena 7 ada di kelompok 1, 7 juga ada di kelompok 2. Maka 7 tetap kali negatif 3 di kelompok 1 tambah dengan 13 di kelompok 2. Jadi kita jabarkan sama dengan 7 kali, tetap saja hitung operasi yang ada dalam tanda kurung, negatif 3 tambah 13 sama dengan 10. Berarti 7 kali 10. Negatif 3 kan ada di sebelah kiri 0. Tambah berarti melangkah ke kanan sebanyak 13 langkah, akan berhenti di titik 10. Negatif 3 tambah 13 sama dengan 10. Tinggal kita kalikan saja. 7 kali 10 sama dengan 70. Seperti itu. Kita lanjut. Contoh yang berikut. Distributif perkalian terhadap pengurangan. Hampir sama saja dengan yang di atas. Bedanya, kali ini kita pakai tanda kurang. Kali dan kurang. Seperti itu. Contoh yang pertama. 15 kali dalam kurung negatif 3 kurang 2. Sama dengan, kita mulai sebarkan dia. 15 kali negatif 3 kelompok pertama kurang 15 kali 2 kelompok yang kedua. Seperti itu. Jadi kelompok pertamanya 15 kali 3, 15 kali negatif 3. Kemudian kelompok yang kedua 15 kali 2. Kita hubungkan dia, hubungkan yang sudah disebarkan itu dengan tanda kurang, bukan tanda tambah. Karena ini
distributif perkalian terhadap pengurangan. Nah, tinggal kita jabarkan saja satu persatu sesuai tanda kurungnya. Sama dengan 15 kali negatif 3, positif kali negatif sama dengan negatif. 15 kali 3, 45. Pakai tanda negatif 45. Kurang kelompok yang kedua, 15 kali 2. 15 kali 2 sama dengan 30. Berarti sekarang jadinya negatif 45 kurang 30. Negatif 45 didapat dari 15 kali negatif 3, dihubungkan tanda kurang, 30-nya didapat dari 15 kali 2. Sama dengan negatif 45 kurang 30 sama dengan negatif 75. Pak Guru Hendrik, bukan dapat 15 kan? Bukan. Kalau 45-nya bilangan positif, baru kita dapat 15. Tapi karena 45-nya bilangan negatif, kurang. Berarti semakin ke kiri lagi, 30 langkah ke samping kiri dari negatif 45, maka akan berhenti pada titik negatif 75. Seperti itu. Contoh yang kedua, dalam kurung 20 kali negatif 5 kurang dalam kurung 20 kali 8. Ini mereka sudah bagi kelompok duluan ini. Jadi kelompok 1 disebarkan 20 kali negatif 5, kelompok 2-nya 20 kali 8. Nah, selanjutnya tinggal kita lihat bilangan yang sama, 20. Oh, berarti ketua kelompoknya yang 20 nih, karena ada di kelompok 1, ada di kelompok 2. Maka kita tulis sama dengan 20 kali. Kelompok yang pertama ada negatif 5 kurang kelompok yang kedua 8. Seperti itu. 20 kali dalam kurung negatif 5 kurang 8. Sama dengan kita jabarkan lagi. 20-nya tetap, tanda kalinya tetap. Selesaikan yang dalam kurung. Negatif 5 kurang 8 sama dengan negatif 13. Tinggal dikalikan saja. 13 kali 2 atau 2 kali 13 sama dengan 26. Tambah 0 yang tersisa dari 20 di belakang 20 itu menjadi 260. Jangan lupa tanda negatif. Karena 20 positif kali 13 negatif. Positif kali negatif sama dengan negatif 260. Seperti itu. Contoh yang terakhir, masih dalam sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. 10 kali dalam kurung negatif 7 kurang 3 sama dengan, bisa anak-anak langsung jabarkan, 10 dengan 7 satu kelompok, 10 dengan 3 satu kelompok, hubungkan dengan tanda kurang, maka dapat kita tulis dalam kurung 10 kali negatif 7 kurang 10 kali 3. Kita jabarkan satu persatu. 10 kali negatif 7 sama dengan negatif 70 kurang 10 kali 3, kelompok yang kedua sama dengan 30. Selanjutnya tinggal dikurangi. Negatif 70 ada di sebelah kiri 0, kurang berarti melangkah semakin ke kiri 30, berarti 30 langkah ke samping kiri dari negatif 70, maka akan berhenti pada titik negatif 100. Maka negatif 70 kurang 30 sama dengan negatif 100. Seperti itu. Nah, Pak Guru Hendrik berharap semoga anak-anak dapat memahami ya penjelasan Pak Guru Hendrik barusan. Apabila ada anak-anak yang kurang mengerti, dapat menghubungi Pak Guru Hendrik sehingga
Pak Guru Hendrik bisa menjelaskan secara langsung. Atau dapat juga langsung datang ke sekolah, bertemu dengan Pak Guru Hendrik di kelas, tetap perhatikan protokol kesehatan, lalu Pak Guru Hendrik bisa jelaskan langsung di kelas, di papan tulis, supaya anak-anak bisa mengerti. Seperti itu. Ikuti terus video pembelajaran ini. Jangan lupa untuk menyelesaikan tugas tentang sifat distributif atau penyebaran tepat waktu dan tetap semangat. Terima kasih. Halo Stama Lovers, masih bersama Pak Guru Hendrik dalam edisi video pembelajaran matematika spesial untuk anak-anak kelas 6 SD Katolik Santa Maria. Nah, sekarang kita lanjut pada poin yang keempat atau poin D dalam bab 1 ini, yaitu tentang operasi hitung campuran bilangan bulat. Nah, yang dimaksud dengan operasi hitung campuran ini adalah dalam satu soal operasi hitung terdapat beberapa tanda operasi hitung. Lebih dari satu pastinya. Misalnya 2 tambah 3 kurang 1 kali 5. Seperti itu. Berarti dalam satu soal, ada pengurangan, ada perkalian, ada penjumlahan, ada juga pembagian. Nah, itu soal-soal yang seperti itu sudah yang disebut dengan operasi hitung campuran, karena memiliki beberapa operasi hitung, tanda operasi hitung dalam satu soal seperti itu. Nah, dalam operasi hitung campuran bilangan bulat ini ada beberapa aturan yang harus kita perhatikan dalam melakukan operasi hitung campuran bilangan bulat. Aturan tersebut diantaranya sebagai berikut. Aturan yang pertama, kerjakan operasi hitung yang berada di dalam tanda kurung terlebih dahulu. Aturan yang kedua, selesaikan atau kerjakan operasi hitung yang tingkatannya lebih tinggi terlebih dahulu. Dalam tingkatannya, operasi perkalian dan pembagian lebih tinggi dari operasi penjumlahan dan pengurangan. Sementara kan Pak Guru Hendrik jelaskan tersendiri tentang itu. Kita lanjut aturan yang ketiga, dikerjakan secara berurutan dari kiri ke kanan tanpa mengubah susunannya. Jadi kerjakan seperti biasa dari kiri ke kanan secara berurutan, tidak boleh mengubah susunannya atau urutannya. Dan aturan yang keempat, jangan lupa kita gunakan rumus operasi hitung. Masih ingat kan anak-anak? Sama tanda sama dengan positif, beda tanda negatif. Nah, sebelum kita masuk pada contoh dan penjelasannya, dapat anak-anak lihat dalam tayangan video ini di sudut kanan bawah terlihat ada 2 gambar di situ. Yang pertama ada gambar tingkatan operasi hitung, yang kedua ada gambar rumus operasi hitung. Dalam tingkatan operasi hitung, anak-anak bisa lihat operasi penjumlahan dan pengurangan berada di tangga yang paling bawah. Berarti posisinya rendah. Sedangkan di atasnya ada operasi perkalian dan pembagian. Itu artinya perkalian dan pembagian lebih tinggi tingkatannya daripada penjumlahan dan pengurangan. Di atasnya masih ada lagi bilangan kuadrat atau pangkat 2 serta akar kuadrat atau akar pangkat 2. Di atasnya lagi masih ada tanda kurung
ada kurung biasa, kurung siku yang Pak Guru Hendrik gunakan dalam contoh, kemudian ada juga yang disebut kurung kurawal, seperti itu. Untuk materi kuadrat dan akar kuadrat nanti akan kita bahas pada materi-materi selanjutnya. Kita fokus pada dua tingkatan yang pertama itu, penjumlahan pengurangan sama perkalian dan pembagian. Nah, jangan lupa rumusnya, sama tanda positif, beda tanda negatif, seperti itu. Baik, kita masuk pada contoh soalnya ya. Dapat anak-anak ikuti dalam tayangan video ini, ataupun dapat diikuti juga lewat buku cetak masing-masing di rumah. Contoh yang pertama, negatif 25 tambah dalam kurung 50 kurang negatif 5 sama dengan, yang pertama kita lihat dulu ada berapa operasi hitung dalam soal ini. Pak Guru Hendrik itu ada dua, ada penjumlahan tambah-tambah dan ada pengurangan kurang-kurang. Penjumlahan di luar kurung, pengurangan di dalam kurung. Dua-duanya punya tingkatan sama-sama tinggi, sama-sama rendah, seperti itu. Berarti kita selesaikan saja seperti biasa, dari kiri ke kanan. Namun jangan lupa ada operasi hitung yang gunakan tanda kurung atau berada dalam tanda kurung. Berarti kita selesaikan yang dalam tanda kurung itu duluan, namun jangan ubah susunannya atau urutannya. Maka dapat kita tulis sama dengan negatif 25, kita pindahkan, tambah, kita pindahkan, kita hitung yang dalam kurung. 50 kurang negatif 5. Ada dua tanda yang sama di dalam tanda kurung itu, hati-hati. Yang di luarnya negatif, yang di dalamnya juga negatif. Kita sederhanakan dulu tandanya. Negatif kali negatif sama dengan positif. Berarti jadinya sekarang 50 tambah 5. Bukan kurang negatif 5 lagi, tidak. 50 tambah 5. 50 tambah 5 sama dengan 55. Nah, 55 kita pindahkan di sebelah. Jadi negatif 25 tambah 55. Seperti itu. Tinggal kita jumlahkan saja. Negatif 25, kelompok bilangan negatif, berada di sebelah kiri dari 0. Tambah, berarti dia melangkah ke kanan. 55, sebanyak 55 langkah ke kanan, maka akan berhenti pada titik 30 positif. Seperti itu. Kita lanjut, contoh yang kedua. Negatif 20 kali dalam kurung 75 tambah negatif 50 bagi negatif 100 sama dengan. Nah, cara pertama kita lihat dulu operasi hitungnya ada berapa. Oh, Pak Guru Hendrik yang pertama tuh ada kali-kali tuh ya. Kemudian yang berikut, oh Pak Guru Hendrik yang berikut itu ada tambah-tambah, 75 tambah negatif 50, ya ada penjumlahan. Kemudian yang terakhir, Pak Guru Hendrik ada kurang-kurang kah? Bukan kurang-kurang, ada pembagian, ada bagi-bagi itu, bagi negatif 100. Kurang-kurang itu bilangan negatif itu dalam kurung itu, negatif 100, seperti itu. Nah, sesuai tingkatannya, kita selesaikan operasi hitung yang lebih tinggi terlebih dahulu. Ada kali, ada tambah, ada bagi. Yang lebih tinggi yang mana? Oh, Pak Guru Hendrik yang lebih tinggi itu kali-kali dengan bagi-bagi. Berarti kita selesaikan itu duluan. Jangan lupa, di atas kali-kali dan bagi-bagi masih ada tanda kurung. Berarti, sekalipun kali dan bagi tingkatannya tinggi, namun kita harus selesaikan yang ada dalam tanda kurung terlebih dahulu. Operasi yang ada dalam tanda kurung terlebih dahulu, karena tingkatannya jauh lebih tinggi daripada perkalian dan
pembagian. Namun jangan lupa, tidak boleh mengubah susunannya atau urutannya. Maka dapat kita tulis sama dengan negatif 20. Kita pindahkan kali, kita selesaikan yang dalam kurung, 75 tambah negatif 50. Sampai di situ perhatikan, hati-hati, ada dua tanda yang berbeda, tambah di luar kurung, kurang di dalam kurung. Kita sederhanakan dulu tandanya, tambah kali kurang, positif kali negatif sama dengan negatif. Maka yang dalam kurung sekarang menjadi 75 kurang 50. Bukan tambah negatif 50 lagi, tapi 75 kurang 50. Sama dengan berapa? Iya, sama dengan 25. Kali kita tulis negatif 20 kali 25 bagi negatif 100. Seperti itu. Jadi urutannya tetap, jangan ubah. Negatif 20 duluan, setelah itu tanda kali, kemudian kita selesaikan yang dalam kurung, 75 kurang 50 sama dengan 25, baru kita bagi, tanda baginya dipindahkan, negatif 100 juga dipindahkan. Jadi tetap seperti itu urutannya. Selanjutnya tinggal kita kerjakan. Negatif 20 kali 25, negatif kali positif, berarti hasilnya nanti negatif. 20 kali 25 sama dengan 500, pakai tanda negatif. 25 kali 2 sama dengan 50, tambah 1 nol yang di belakang 20 itu juga berarti jadi 500. Jangan lupa tanda negatif. Berarti sekarang tinggal negatif 500 bagi negatif 100. Jangan lupa masih ada negatif 100 di belakang. Sama dengan, anak-anak bisa lihat, sudah sama-sama negatif itu. 500 negatif, 100 negatif. Negatif bagi negatif berarti hasilnya nanti positif. Maka 500 bagi 100 sama dengan 5 positif. Seperti itu. Kita lanjut contoh yang ketiga. 400 kurang negatif 100 bagi 5 sama dengan, anak-anak bisa lihat ada berapa operasi hitung dalam soal itu? Ya, ada 2. Yang pertama ada pengurangan, yang kedua ada pembagian. Seperti itu. Kita kerjakan saja sesuai urutannya, dari kiri ke kanan. Jangan mengubah susunannya ya. Kita mulai, 400 dipindahkan, kurang kali kurang. Tetap saja dulu seperti itu. Negatif kurang negatif 100 bagi 5. Operasi pengurangan dengan operasi pembagian, yang tingkatannya lebih tinggi adalah operasi pembagian. Maka kita selesaikan duluan negatif 100 bagi 5. Seperti itu. Negatif 100, bilangan negatif, 5 positif, negatif bagi positif sama dengan negatif. 100 bagi 5 sama dengan 20, pakai tanda negatif. Maka selanjutnya kita bisa tulis 400 dipindahkan, kurang dipindahkan, negatif 20. Bukan lagi negatif 100, bukan lagi 5, tapi negatif 20. Didapat dari negatif 100 bagi 5. Itu operasi pembagian, jadi kita selesaikannya dulu terlebih dahulu, tapi susunannya tetap, jangan ubah. Dia tetap ada di belakang. Seperti itu. Sekarang kita lihat, ada 2 tanda yang berbeda. 400 kurang negatif 20. Maaf, ada 2 tanda yang sama. Negatif di luar, negatif di dalam. Tanda kurung. Kita sederhanakan lagi. 400 dipindahkan, negatif kali negatif sama dengan positif. Tanda tambah, 20 dipindahkan. Berarti sudah tidak ada lagi kurang negatif 20. Yang ada sekarang adalah 400 tambah 20 sama dengan
420. Jadi ingat, jangan langsung tulis hasilnya. Sederhanakan dulu dua tanda yang berbeda atau yang sama seperti itu, dalam tanda kurung dan di luar tanda kurung. Kemudian baru kita jumlahkan seperti itu. Kita lanjut contoh yang keempat. Negatif 125 kali dalam kurung 60 bagi 5 sama dengan titik-titik. Kita lihat ada dua operasi hitung, perkalian dan pembagian. Sesuai tingkatan, keduanya sama-sama tinggi. Namun jangan lupa, kita harus selesaikan operasi hitung yang ada di dalam tanda kurung terlebih dahulu, tanpa mengubah susunannya atau urutannya. Maka selanjutnya dapat kita tulis negatif 125 kali, selesaikan yang dalam kurung, 60 bagi 5 sama dengan 12. Berarti negatif 125 kali 12. 12-nya dapat dari mana? Operasi yang dalam tanda kurung, 60 bagi 5. Tinggal kita kalikan saja. Negatif 125 kali 12, negatif kali positif sama dengan negatif 1500. Seperti itu. Anak-anak bisa uji coba di rumah, perkalian bersusun. Negatif 125 kali 12, Pak Guru Hendrik yakin hasilnya akan tetap sama, negatif 1500. Contoh yang kelima, 72 kali negatif 3 tambah negatif 5 kali negatif 20. Pak Guru Hendrik lumayan panjang juga soalnya. Ya, panjang tapi gampang saja, tidak susah. Yang penting perhatikan. Kita lihat dulu, ada berapa operasi hitung dalam soal nomor 5. Ada perkalian, ada penjumlahan, ada perkalian lagi, seperti itu. Sesuai tingkatan, perkalian lebih tinggi dari penjumlahan. Maka kita selesaikan perkalian lebih dahulu. Jangan lupa, susunan tidak berubah. Maka dapat kita tulis 72 kali negatif 3. Positif kali negatif berarti hasilnya negatif. 72 kali 3 sama dengan 216. Kita tulis negatif 216 tambah, kita hitung lagi yang kali-kali yang kedua, negatif 5 kali negatif 20. Sama-sama negatif, berarti hasilnya positif. 5 kali 20 sama dengan 100 positif. Berarti kita jabarkan negatif 216 tambah 100 sama dengan negatif 216 ada di kelompok bilangan negatif, di sebelah kiri 0, kemudian tambah, berarti kita melangkah ke kanan, tambah 100 langkah ke kanan, maka akan berhenti pada titik negatif 116. Seperti itu. Jangan sampai anak-anak salah hitung. Negatif 216 tambah 100 sama dengan negatif 316. Tidak bisa begitu. Itu bukan sama-sama positif. 216-nya itu bilangan negatif. Hati-hati. Jadi kita hitung dari kiri ke kanan. Seperti itu. Sampai di sini Pak Guru Hendrik berharap anak-anak bisa paham ya penjelasannya. Sekali lagi, apabila ada bagian materi yang belum dipahami atau kurang dimengerti, silakan menghubungi Pak Guru Hendrik biar Pak Guru Hendrik bisa jelaskan lewat telepon, pesan singkat atau SMS maupun aplikasi WhatsApp atau WA seperti itu. Kalau rasa masih kurang jelas lagi, silahkan atur waktu datang ke sekolah, ketemu dengan Pak Guru Hendrik. Ingat jaga protokol kesehatan, perhatikan protokol. Pak Guru Hendrik bisa jelaskan secara langsung di sekolah. Seperti itu. Ikuti terus video pembelajaran matematika ini. Tetap semangat. Terima kasih. Oke, anak-anak sekalian,
Setelah mempelajari materi sebelumnya tentang operasi hitung campuran bilangan bulat, sekarang kita lanjut pada poin yang kelima atau poin E, yaitu tentang menyelesaikan soal cerita tentang operasi hitung bilangan bulat. Nah, dalam materi tentang soal cerita seperti ini, langkah pertama yang harus kita ingat adalah menganalisis soal cerita. Menganalisis ini sama artinya dengan menggali atau mengkaji atau benar-benar memahami jalan ceritanya, seperti itu. Nah, kemampuan untuk menganalisis atau mengkaji atau menggali isi cerita sangat diperlukan dalam menyelesaikan soal cerita tentang bilangan bulat. Nah, selain menganalisis bilangan bulatnya, anak-anak juga dilatih untuk menganalisis operasi hitungnya. Jadi, saat sudah pahami, oh ceritanya tuh ternyata kayak begini. Tapi jangan lupa, harus mampu juga menganalisis operasi hitungnya. Kira-kira ini operasi penjumlahan kah, pengurangan kah, perkalian kah, atau pembagian? Nah, seperti itu. Jadi perhatikan kata-kata kuncinya. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan beberapa contoh berikut ini. Kita masuk pada contoh yang pertama. Dapat anak-anak ikuti dalam tayangan video ini, atau juga dapat diikuti pada buku cetak matematika dari rumah masing-masing. Seorang penyelam awalnya berada 3 meter di bawah permukaan laut. Kemudian, dia menyelam lagi sejauh 4 meter. Di mana posisi penyelam sekarang? Nah, setelah membaca soal seperti itu, anak-anak dilatih untuk menganalisis soalnya. Oh, jadi seorang penyelam ini pertama tuh dia menyelam 3 meter di bawah permukaan laut. Pada materi tentang bilangan bulat di awal sekali itu, kita belajar 3 meter di bawah permukaan laut, berarti kita tulis negatif 3. Karena ada di bawah permukaan laut. Jadi permukaan laut itu ibarat 0, di bawahnya berarti ke sebelah kiri dari 0. Di bawah 0 berarti negatif 3. Seperti itu. Kemudian dia menyelam lagi, semakin dalam lagi. Kalau semakin dalam berarti operasi hitungnya yaitu penjumlahan, karena tambah dalam menyelamnya. Seperti itu. Maka dapat kita tulis menyelam semakin dalam 4 meter di bawah permukaan laut sama dengan tambah negatif 4, karena ini masih di bawah permukaan laut. Jadi masih tetap pakai tanda negatif. Operasinya penjumlahan. Seperti itu. Nah, dapat anak-anak lihat dalam tayangan video ini langkah atau cara kerjanya. Kita mulai dengan diketahui. Artinya yang sudah kita tahu dalam soal ini. Yang diketahui adalah posisi awal menyelam sama dengan 3 meter di bawah permukaan laut. Tadi Pak Guru sudah jelaskan. Dapat kita tulis sama dengan negatif 3. Hal yang lain yang diketahui adalah menyelam semakin dalam 4 meter di bawah permukaan laut, dapat kita tulis tambah negatif 4. Seperti itu. Mengapa tambah? Karena dia semakin dalam menyelamnya. Mengapa negatif 4? Karena 4 meter di bawah permukaan laut. Seperti itu. Yang ditanyakan dari soal, di mana posisi terakhir penyelam sekarang? Nah, dapat kita hitung dengan menggunakan rumus sederhana. Posisi akhirnya sama dengan posisi awal tambah dalamnya
menyelam. Jadi posisi awalnya 3 meter di bawah permukaan laut, kita tulis negatif 3 tambah, karena menyelam semakin dalam, jadi kita tambah berapa meter ke dalam, tambah negatif 4, karena di bawah permukaan laut. Maka soalnya seperti itu, negatif 3 tambah negatif 4 sama dengan, jangan langsung tulis hasilnya, kita sederhanakan dulu dua tanda yang berbeda, dalam kurung dan di luar kurung. Maka dapat kita tulis sama dengan negatif 3 kurang 4. Kurangnya dapat dari mana? Positif di luar kali negatif di dalam tanda kurung. Positif kali negatif sama dengan negatif. Berarti negatif 3 yang di depan kurang. Bukan lagi tambah, bukan lagi kurang atau negatif, tapi disederhanakan menjadi kurang 4. Negatif 3 kurang 4 sama dengan negatif 7. Jadi penyelam tersebut sekarang berada pada kedalaman 7 meter di bawah permukaan laut. Dapat kita tulis dengan bilangan bulat negatif 7, karena di bawah permukaan laut. Seperti itu. Bisa mengerti ya anak-anak penjelasan dari Pak Guru Hendrik barusan? Seperti itu yang kita sebut dengan menganalisis soal dan menganalisis operasi hitung. Selanjutnya kita masuk pada contoh yang kedua. Simak terus penjelasan Pak Guru Hendrik, semoga dapat membantu anak-anak menyelesaikan tugas tentang soal cerita bilangan bulat. Tetap semangat dan terima kasih. Oke anak-anak, kita lanjut pada contoh soal cerita yang kedua. Delison menuangkan air yang bersuhu 18 derajat Celcius ke dalam gelas. Selanjutnya, Delison memasukkan es batu ke dalam gelas tersebut sehingga suhu air turun 10 derajat Celcius. Saat es yang dimasukkan sudah mencair, suhu air naik 5 derajat Celcius. Berapakah suhu air dalam gelas sekarang? Nah, jika seperti itu soalnya, maka kita menganalisis dulu, kita pahami dulu jalan ceritanya. Oh, jadi pertama itu Delison dia siram air dalam gelas. Suhu airnya itu 18 derajat Celcius. Selanjutnya Delison kasih masuk es batu. Jadi air dingin, suhunya turun 10 derajat Celcius. Setelah kasih tinggal beberapa lama, es batu mencair, suhu air naik lagi 5 derajat Celcius. Yang ditanyakan, sekarang suhu airnya berapa? Seperti itu. Nah, setelah menganalisa seperti itu, kita susun langkah atau cara kerjanya. Diketahui suhu awal air sama dengan 18 derajat Celcius. Suhu air setelah memasukkan es batu turun 10 derajat Celcius. Suhu saat es sudah mencair sama dengan naik 5 derajat Celcius. Yang ditanyakan dari soal ini adalah berapa suhu air sekarang dalam derajat Celcius pastinya. Penyelesaiannya, anak-anak perhatikan, suhu awalnya 18. Setelah memasukkan es batu, suhunya turun. Dari kata kunci turun berarti kita gunakan operasi hitung kurang. Berapa derajat?
kurang 10 karena turun 10 derajat. Kemudian saat es mencair, suhunya naik. Maka operasi hitung yang kita gunakan adalah penjumlahan karena naik suhunya. Tambah 5 derajat. Suhunya naik 5 derajat. Berarti soalnya sudah jadi 18 kurang 10 tambah 5 sama dengan operasi pengurangan dan penjumlahan sama-sama tinggi. Selesaikan saja dari kiri ke kanan tanpa mengubah susunannya atau urutannya. Tinggal kita mulai 18 kurang 10 sama dengan 8 tambah 5 sama dengan 13. Maka suhu air dalam gelas tersebut sekarang adalah 13 derajat Celcius. Seperti itu. Lambang derajat dilambangkan dengan 0 kecil, bulat kecil, di atas angkanya seperti itu. C itu berarti derajat Celcius. Nanti pada materi-materi selanjutnya kita akan bahas tentang berbagai macam termometer, alat pengukur suhu yang terbagi atas 4. Ada Celsius, ada Reaumur, ada Fahrenheit, dan ada Kelvin atau Kelvin. Yang dalam soal ini kita gunakan suhu pada termometer atau derajat Celsius. Seperti itu. Jadi mudah saja caranya. Anak-anak harus perhatikan soalnya, analisis dulu soalnya, kemudian analisis operasi hitungnya. Jangan lupa langkah atau cara kerjanya seperti ini, disertai dengan cakaran. Kemudian tentukan hasil akhirnya. Jangan lupa ya mengerjakan tugas yang diberikan seperti ini. Ikuti terus video pembelajaran matematika ini. Pak Guru Hendrik masih punya satu contoh soal lagi. Tetap semangat dan terima kasih. Halo Stam Lovers, masih semangat kan ikuti video pembelajarannya? Nah, sekarang kita masuk pada contoh yang ketiga, menyelesaikan soal cerita tentang operasi hitung bilangan bulat. Lomba cerdas cermat diikuti oleh 3 regu atau 3 tim. Setiap tim akan mendapatkan poin plus 3 atau tambah 3 poin jika menjawab benar, dan poin minus 1 atau kurang 1 poin jika menjawab salah. Pada babak pertama, tim Santa Maria atau tim Stama mendapat nilai 15. Di babak kedua, tim atau regu Stama menjawab 4 soal dengan benar dan 2 soal salah. Berapa nilai tim Stama pada akhir babak kedua? Seperti itu soalnya. Nah, langkah pertama kita analisis dulu jalan ceritanya. Oh, jadi ada lomba cerdas cermat. 3 regu ikut. Kalau ada regu yang jawab benar, berarti mereka punya poin tambah 3. Kalau regunya jawab salah, berarti poin atau nilainya kurang 1. Seperti itu. Babak pertama, Santa Maria sudah dapat poin atau nilai 15. Di babak kedua, ternyata saat lomba, tim Stama jawab 4 soal benar, 2 soal salah. Berarti tim Stama punya nilai akhir di babak kedua ini berapa ya? Seperti itu kira-kira kita menganalisis soalnya. Nah, setelah menganalisis soal cerita, kita susun cara kerjanya. Kita mulai dengan diketahui hal-hal yang sudah kita ketahui dalam soal.
Yang pertama ada nilai babak pertama atau poin babak pertama. Stama punya poin babak pertama sama dengan 15. Soal benar babak kedua, karena Santa Maria menjawab 4 soal benar. Setiap soal yang benar nilainya 3 poin plus 3, berarti dapat kita tulis 4 kali 3. 4 soal benar kali poin 3 untuk setiap soal yang benar itu. Seperti itu. Soal yang salah dijawab oleh tim Stama di babak kedua sebanyak 2 soal. 2 soal yang salah. Kalau satu soal yang salah nilainya kurang 1, minus 1 atau kurang 1 poin, berarti 2 soal yang salah 2 kali negatif 1. Seperti itu. Yang ditanyakan nilai akhir babak kedua. Berapa nilai akhir babak kedua? Nah, setelah menganalisis soalnya, bilangan-bilangannya, dan operasi hitungnya, sekarang tinggal kita susun saja soalnya. Maka dapat kita tulis penyelesaian sama dengan 15 poin babak pertama tambah soal benarnya ada 4, setiap soal dapat 3 poin yang benar, berarti tambah 4 kali 3, kita tutup dengan tanda kurung, tambah lagi dengan poin soal yang salah. Soal yang salah ada 2, setiap soal salah poinnya kurang 1, berarti 2 soal yang salah 2 kali negatif 1, ditutup lagi dengan tanda kurung. Seperti ini. Berarti soalnya sudah jadi 15 tambah dalam kurung 4 kali 3 tambah dalam kurung 2 kali negatif 1. Nah, anak-anak perhatikan ada 2 operasi hitung dalam soal ini. Minta maaf, ada 2. Ada penjumlahan, ada juga perkalian. Sesuai tingkatannya, kita selesaikan operasi hitung yang lebih tinggi tingkatannya terlebih dahulu. Berarti kita selesaikan yang perkalian. Kebetulan juga karena perkaliannya berada dalam tanda kurung, maka operasi hitung yang dalam tanda kurung itulah yang kita selesaikan terlebih dahulu. Tapi ingat, jangan mengubah susunannya atau urutannya. Tetap seperti itu dari kiri ke kanan. Maka dapat kita tulis sama dengan 15 tambah 4 kali 3 yang dalam kurung 4 kali 3 sama dengan 12, tambah lagi yang dalam kurung selanjutnya 2 kali negatif 1 sama dengan negatif 2. 2 positif, 1 negatif. Positif kali negatif sama dengan negatif 2. Berarti soalnya sudah berubah. 15 tambah 12 tambah negatif 2. Bilangannya berubah, susunannya tidak berubah. 15 tetap di depan, 4 kali 3 yang di tengah 12, 2 kali negatif 1 yang di belakang sama dengan negatif 2. Kita lanjut sama dengan 15 tambah 12 kurang 2. Kurangnya dapat dari mana? Kita sederhanakan 2 tanda yang berbeda di atas tadi itu. Positif di luar kurung, negatif di dalam kurung. Positif kali negatif, negatif. Maka kita tulis 15 tambah 12 kurang 2. Sama dengan, tinggal dihitung saja. 15 tambah 12 sama dengan 27. 27 kurang 2 sama dengan 25. Jadi, nilai atau poin yang diraih oleh tim Stama pada akhir babak kedua adalah 25. Seperti itu. Nah, Pak Guru Hendrik berharap setelah
menyimak 3 contoh soal cerita berserta dengan cara menganalisis soalnya, menganalisis operasi hitungnya, dan mengetahui susunan atau cara kerja. Pak Guru Hendrik berharap anak-anak dapat menyelesaikan tugas yang diberikan nanti sesuai dengan penjelasan yang Pak Guru Hendrik sudah berikan dalam video pembelajaran ini. Pak Guru Hendrik berharap semoga anak-anak dapat menyimak dengan baik, memahami penjelasannya, mengerjakan tugas dengan tepat, dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Seperti itu. Sekian pembelajaran kita pada hari ini, materi seputar operasi hitung bilangan bulat, poin ke-3, ke-4, dan ke-5. Sifat-sifat operasi hitung campuran, dan menyelesaikan soal cerita terkait operasi hitung bilangan bulat. Semoga tayangan video pembelajaran ini dapat bermanfaat, membantu anak-anak selama proses pembelajaran dari rumah. Sampai ketemu lagi di edisi video pembelajaran matematika selanjutnya bersama Pak Guru Hendrik, spesial untuk siswa-siswi kelas 6 SD Katolik Santa Maria. Terima kasih. Nah, anak-anak, sekian video pembelajaran matematika edisi hari ini, spesial untuk siswa-siswi kelas 6 SD Katolik Santa Maria. Pak Guru Hendrik berharap semoga tayangan video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi perkembangan pendidikan, pengetahuan anak-anak, juga dapat membantu anak-anak selama proses pembelajaran dari rumah masing-masing. Ikuti terus video pembelajaran matematika untuk edisi selanjutnya bersama Pak Guru Hendrik, spesial untuk anak-anak kelas 6 SD Katolik Santa Maria. Akhir kata, tak ada gading yang tak retak. Jadi, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam tayangan video ini, Pak Guru Hendrik mohon maaf ya. Semoga materi yang sudah diberikan dapat bermanfaat bagi anak-anak selama proses belajar dari rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Selamat belajar.